Dan salam sehat dari virus corona. Perkenalkan, nama saya Christopher Darel Albert Dewanto, saya dari kelas 9B, siswa SMP Katolik 1 WR Supratman. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap tahunnya pada bulan September kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun ini bulan Kitab Suci Nasional mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah kritis iman dan identitas. Maka dari itu, mari kita membaca Injil dan merenungkannya. Selamat mendengarkan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu Guru, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, alangkah baiknya kita merenungkannya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kutipan dari 1 Korintus bab 13 ayat 3. Tentu rasanya senang sekali dapat membantu orang lain. Ada kepuasan tersendiri melihat orang lain yang kita bantu juga merasa gembira. Saya pribadi senang membantu orang yang lain. Bahkan ada kalanya saya yang mengambil inisiatif untuk menawarkan bantuan. Memperhatikan pola tersebut, saya mulai merenungkan apa yang menjadi motif saya dalam membantu orang lain. Dan saya menyadari bahwa sekalipun tidak terlalu, tetapi cukup sering alasan saya membantu adalah untuk mendapatkan pengakuan. Hal ini mungkin karena kurangnya pengakuan dan rasa dihargai yang saya terima pada masa kecil saya. Namun saya bersyukur kalau ternyata kemudian saya juga menemukan bahwa bahasa kasih saya adalah act of service atau tindakan melayani. Hal ini membantu saya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa ketika saya membantu orang lain, itu karena memang ada dorongan yang kuat dalam diri saya untuk melakukannya. Satu hal lagi yang membantu saya memurnikan sikap saya, yaitu kesadaran bahwa saya sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup saya. Saya ingin membalas kasih Tuhan dengan meneruskan kasih dan kebaikannya kepada orang lain, agar mereka pun mengalami kasih itu dan juga terdorong untuk melakukannya bagi orang lain lagi. Apakah kasih yang menjadi dasar sikap dan perbuatan saya? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, sekiranya renungan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam satu hati dalam Kristus. SMPK hebat, masa depan sukses. Hari ini oke. Terima kasih.